Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, sebelum saya menyapa sampean, kita menyapa pemirsa di channel YouTube dulu. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat di Indonesia semua? Luar biasa ya. Hari ini kita bertemu dengan suasana yang meriah, hebat, bersemangat, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke, sebelum kita membahas materi apa yang akan kita bahas, saya ingin memperkenalkan dulu. Dari ujung kiri ada Pak Budi Haryono ya? Betul. Kepala Sekolah SDN Kolor 2 Sumeneb. Mantap. Oke, selanjutnya ada Pak Slamet. Siap. Dari Kepala Sekolah SDN Patian 2 Sumeneb. Dan ini paling jauh ini, Pak Mas Tuki dari Kepulauan. Ya. Dari SDN Sapeken 4 Sumeneb. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Oke Pak, sekarang ini lagi rame-ramenya kurikulum merdeka. Apa sih? Dan bagaimana sih kurikulum merdeka ini? Nah, saya penasaran. Pemirsa juga penasaran, ingin mengetahui seperti apa kurikulum merdeka ini. Karena lagi rame-ramenya hangat di dunia pendidikan, kurikulum merdeka. Tetapi aplikasinya tidak seperti yang diharapkan oleh kurikulum merdeka itu sebagian dari lembaga-lembaga pendidikan. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan, bagaimana aktivitas kegiatan di sekolah masing-masing? Mungkin dari Pak Budi, silakan Pak Budi. Makasih Bapak Harfani ya. Ya. Makasih atas pertanyaannya. Yang jelas saya di SD Kolor 2 kalau ditanyakan aktivitas, kondisi dan sebagainya aman saja. Aman. Tentang pelaksanaan kurikulum merdeka, insya Allah kami sebagai pengemban amanat dari pemerintah melalui PSP Angkatan 1, kami sudah melaksanakan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, sesuai dengan harapan pemerintah. Artinya dalam pengimplementasiannya, ya kami karena mendapat amanat, kami bersikeras untuk bagaimana sesuai harapan yang diharapkan oleh pemerintah. Oke, luar biasa. Lanjut Pak Slamet, bagaimana Pak Slamet aktivitasnya di sekolah sekarang? Terima kasih. Sebenarnya mungkin secara keseluruhan, secara umum hampir sama dengan yang dipaparkan Pak Budi. Cuma bedanya kalau Pak Budi itu ada di jantung kota, Di jantung kota, saya insya Allah di kategori geografis pinggiran. pinggiran ya, Di daerah perbatasan. daerah perbatasan. Kita tahu kalau daerah perbatasan itu selalu ada masalah. Iya, Selalu ada masalah. selalu ada masalah. Saya perbatasan mana? Kalau masalah perbatasan Kecamatan Saronggi dengan Kecamatan Batuan dan perbatasan Kecamatan Batuan dan kota. Itu. Iya. Begini, kalau dalam pelaksanaannya ya kita aman-aman saja, Aman-aman saja. sesuai dengan kondisi lingkungan yang kami miliki. Oke. Itu misalnya keberadaan murid dengan jumlah yang sedikit di atas standar lah. Ya. Kalau biasanya kalau saya katakan 60, alhamdulillah masih lebih 2. Ya. Artinya seperti itu. Kemudian keberadaan juga teman-teman guru. Ya. Artinya kami walaupun tidak terlalu bersusah payah, tapi ada sedikit usaha yang harus kami laksanakan lebih, itu untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Dan alhamdulillah sampai saat ini di pelaksanaan tahun ketiga, ya walaupun tidak mencapai maksimal 100% dari tujuan yang diharapkan, tapi insya Allah kalau standar saya itu kira-kira sekitar 70 ke 80. Oke, 70 Alhamdulillah. sampai 80. Ya, seperti Luar itu. biasa. Oke, karena memang kan butuh proses Pak Slamet. Siap, ya. Sekarang kita ke Pak Mas Tuki. Bagaimana aktivitas pembelajaran di lembaga SDN Sapeken 4 ini? Baiklah, saya sapa dulu selamat siang. Siap, ya. Siap. Kemudian sebagai moderator, perlu diketahui dari awal dulu, saya ceritakan sedikit tentang geografis sekolah saya SDN Sapeken 4, di mana sekolah saya itu sangat jauh dari ibu kota kabupaten, apalagi dari ibu kota provinsi. Sekolah saya itu SDN Sapeken 4 ada di Kepulauan Sapeken,
Iya. sekitar 180 enggak 100 mil. Jadi sekitar 180 mil laut. Kalau dianukan mungkin sekitar 300 km. Jadi sangat jauh. Namun kami dengan teman-teman berusaha untuk bisa menyesuaikan diri dengan teman-teman yang ada di daratan, walaupun dari kepulauan hanya di angkatan 1 itu hanya SDN Sepekan 4 yang masuk untuk PSP 1. Oke, luar Nah, biasa. terkait dengan proses itu, ya proses pembelajarannya, insya Allah tidak terlalu ketinggalan juga, dan proses-proses yang lain insya Allah aman-aman saja. Saya kira seperti itu. Oke, luar biasa ya semangat dari ketiga kepala sekolah hebat dari Kabupaten Sumedang ini. Oke Bapak Ibu, kita sekarang ke materi ya. Ya, Pokok yang akan kita bahas itu kan tentang kurikulum merdeka. Ya. betul. Tapi yang kita ketahui kurikulum merdeka itu kan pada awalnya kan tidak semua lembaga di Kabupaten Sumeneb atau di Indonesia ini menerapkannya. Nah, terlebih dahulu kita ingin tahu nih, kira-kira di tahun berapa Bapak-bapak ini menerapkan kurikulum merdeka di lembaga masing-masing? Ya silakan dari Pak Budi. Siap. Kalau di sekolah kami SDN Kolor 2 ya, karena kami pada waktu itu di tahun 2021 ada perekrutan lah, Ya. ada perekrutan, dan kami SDN Kolor 2 itu langsung ikut Iya. di tahun itu. Tepatnya insya Allah di bulan Juli ya, tahun 2021, tahun 2022, tahun ajaran itu kami sudah menerapkan PKM. Iya. Karena Dari kami berada tahun di 2021. Iya, karena kami berada di tahap 1. Iya. PSP Sekolah Sanggaraya. Ya, itu aja. Ya, kasih. Mas Selamat? Sama ya. Ya. juga angkatan 1, apa namanya, kami ikut program sekolah penggerak itu bermodalkan semangat, Pak. Bermodalkan semangat. Bermodalkan Semangat perubahan. semangat Iya. perubahan gitu ya. Jadi dari tahun ajaran 2021-2022 kami sudah terpilih dan tertunjuk Ya. selaku sekolah penggerak tahap 1. Oke, luar biasa. Pak Mas Tugi? Oh iya, terkait dengan SDN Sepekan 4 mulai tahun 2021 juga sebagai bentuk pelaksana IKM. Namun yang perlu diketahui dulu adalah di 2021 itu kita itu sama halnya dengan kita diusung ke tengah hutan kemudian dilepas Ya. dengan risiko yang sangat tinggi. Artinya pada saat itu perubahan kurikulum betul-betul hanya diberi pengalaman BIMTEK 10 hari. Setelah itu langsung diterjunkan, termasuk CP-nya juga yang diberikan, tetapi arah step by step-nya itu belum diberikan sama sekali. Jadi kami berusaha bagaimana mengadopsi kurikulum merdeka ini Oke. dengan teman-teman. Saya Oke. kira seperti itu. Oke. Jadi Ya. sama semua ya Sama. dari tahun 2021 karena termasuk kepada program sekolah penggerak angkatan. Angkatan pertama ya. Ya, yang mana kita ketahui program sekolah penggerak angkatan 1 itu adalah terobosan dari Menteri Pendidikan ya yang luar biasa untuk transformasi kurikulum, untuk merubah kurikulum dari kurikulum K13 ke kurikulum merdeka. Tentu tidak akan semudah yang kita bayangkan, tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Nah, sekarang kan sudah berjalan 3 tahun Pak ya, ini sudah masuk kepada tahun ketiga. Saya ingin tahu, kita ingin tahu perasaan Bapak itu seperti apa setelah menerapkan kurikulum merdeka ini. Ya. Mungkin dari Pak Mas Tugi dulu gantian. Ya, baik. Ya, kalau perasaan saya, kalau ditanya tentang perasaan saya, itu sangat bahagia sekali dan saya sangat bangga selaku pelaksana sekolah penggerak. Karena saya katakan dari tadi, ya, cuma SDN Sepekan 4 yang bisa menyesuaikan diri dengan sekolah-sekolah daratan di Kecamatan Sepekan, hanya 1. Nah, kebanggaan itu tetap saya pupuk. Karena apa? Agar memicu semangat saya dan teman-teman
Oke. dalam menjalankan itu. Selanjutnya, ya, yang perlu diketahui juga, kami dengan teman-teman sekalipun jauh dari yang tetap berusaha mencari info-info, teman-teman saling sharing dengan teman-teman KS yang ada di Derlanta. Oke, luar biasa ya. Nah, bangga dan senang sekali setelah menerapkan kurikulum Merdeka. Pak Selamat, bagaimana perasaannya Pak Selamat setelah menerapkan kurikulum Merdeka? Alhamdulillah, kalau boleh saya katakan ya sama dengan yang dirasakan Pak Budi, dengan segala keterbatasan kami laksanakan kurikulum Merdeka, karena apa, saya jadi teringat kepada pesan guru saya, bersyukurlah apa yang kamu terima, Iya, bersyukur apa nikmati. yang terjadi. Nah, jadi itu, jadi walaupun sama di kecamatan kami, di kecamatan Batuan itu satu-satunya sekolah penggerak adalah SDN Patian 2. Luar biasa ya. Tapi kami tidak putus asa, kami punya teman Iya. di daratan dan kepulauan kabupaten itu, jadi seperti yang Pak Mas Tuti lakukan, kami selalu bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Oke, luar biasa ya. Luar biasa sekali. SDN Patian 2 satu-satunya. SDN Sapekan 4 juga satu-satunya di Kecamatan Sapekan. Sekarang kita ke Pak Budi. Secara umum, kalau SDN Kolor 2, kami sebagai, anggaplah sebagai pemimpin pembelajaran di sana, bangga sekali ya, bangga sekali. Bangga itu karena bentuk kolaborasi dari teman-teman kami, guru-guru kami, itu antusias sekali, ya. Walaupun dengan segala bentuk keterbatasan dari teman-teman, ya, paling tidak apa yang diharapkan kami dengan beraneka ragam cara dan strategi tentang bagaimana pelaksanaan kurikulum Merdeka, insya Allah walaupun tidak 100%, ya sekitar betul 70-80% itu sudah memenuhi standarisasi yang kami harapkan. Artinya endingnya adalah bagaimana pelaksanaan kurikulum Merdeka di sekolah kami berjalan dengan baik. Oke. Jadi, bangga sekali. Oke, luar biasa. Bangga sekali ya. Ya. Ya, kita juga bangga punya kepala sekolah hebat dari Kabupaten Sumeneb yang mau perubahan. Karena kalau kita memperhatikan sedikit sekali kalau di usia-usia sudah 50 ke atas yang mau melakukan perubahan. Betul. Karena sering katanya sudah nyampe kepada titik jenuh untuk melakukan perubahan itu. Tetapi Anda bertiga ini luar biasa semangat perubahannya. Baik Pak, kita kan sampai sudah melakukan dan menerapkan kurikulum Merdeka ini. Menurut sampean, apa sih yang berubah? Atau apa sih yang berbeda di kegiatan pembelajaran atau di lingkungan sekolah yang sangat nampak terlihat dari kurikulum perubahannya dari kurikulum ke-13 ke kurikulum Merdeka ini? Apa yang berubah? Silakan Pak Budi. Saya lagi. Ya. Oke. Baik ya, tentang perubahan ya. Ya. Yang jelas aktivitas dan kreativitas dari teman kami guru-guru itu memang beda banget. Karena kenapa? Karena di situ sudah ada KP, ada Kombel, ada koordinator P5 itu. Dan kami memang perlu kolaborasi ya. Artinya sebagian guru memang tidak seperti guru-guru yang lain karena berbeda karakter, berbeda kemampuan. Artinya kalau di kurikulum 13 mungkin tidak ada IHT, tidak ada berbagi praktik baik, tidak mempelajari PMM, itu di era kurikulum Merdeka semua itu Aktif semua. Itu saja mungkin. Bergerak semua. Itu saja Iya. yang berbeda. Iya. Mas Selamat, gimana Mas Selamat? Baik. Apa yang berbeda Mas Selamat dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka? Ya, kalau dari Pak Budi itu mungkin dari segi SDM gurunya, saya berbicara dari sudut lainnya. Iya. Biar kompak saja. Iya, iya. Karena kami memang selalu menjalin kekompakan. Ya, luar biasa. Luar biasa. Yang jelas yang kami lihat selalu Ya. leader di sekolah itu adalah paradigma lama ke paradigma baru. Kalau dulu itu pembelajaran berpusat kepada guru. Ya. Sekarang sudah berpusat kepada murid. Istilah di kurikulum
Merdeka itu berdiferensiasi, di mana kebutuhan Iya. murid itu sangat diutamakan. Nah, itu dikelompok-kelompokkan sehingga lebih memudahkan, dan pada hasilnya untuk meningkatkan potensi diri yang ada pada murid itu akan lebih terlihat dan akan lebih bermanfaat. Oke, luar biasa sekali ya. Bagaimana paradigma berpikir guru itu bahwa pembelajaran itu bukan hanya berpusat kepada guru, tapi Iya. berpusat kepada murid. mungkin di Pak Mustiki. Ya sedikit saya menambahkan ya. Perubahan-perubahan yang terjadi antara kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka. Yang pertama yang saya tangkap itu begini. Kita di kurikulum ke-13 kemarin itu kita sudah disuguhi baik kerangka kurikulumnya, ya, kemudian tujuan pembelajarannya dan sebagainya kita sudah disuguhi. Namun di kurikulum Merdeka ini, ya, sekolah diberi kebebasan bagaimana mengembangkan dirinya sesuai dengan kondisi sekolah, kondisi kelas, kondisi anak. Jadi ini betul-betul memberikan keleluasaan terhadap lembaga satuan pendidikan untuk berinovasi, sehingga hal-hal yang sebelumnya tidak ada kita rasakan betul-betul bisa kita mengekspor kemampuan teman-teman, saya sendiri, kemudian siswa, karena apa yang dituangkan dalam tujuan pembelajaran itu harus mengarah kepada kemerdekaan siswa. Ya, benar-benar merdeka ya. Iya. Jadi setiap lembaga diberikan kesempatan untuk merancang ke depannya Iya. apa yang akan dilakukan. Di apa ya? KWSP ya, kita kurikulum operasional satuan pendidikan. Baik, bapak-bapak yang hebat ini, sampai kan sudah melakukan kurikulum merdeka ini selama masih 3 tahun seperti yang kita ketahui. PSP ini sudah masuk ke 3 tahun, kurikulum merdeka juga sudah ditetapkan dan banyak perubahan-perubahan yang sudah dilakukan di sekolah masing-masing. Nah, setelah menerapkan kurikulum merdeka ini, pasti ada bagian-bagian yang menurut Bapak itu sangat berkesan dan bermanfaat untuk perubahan di lembaga itu sendiri. Iya. Saya ingin dari Pak Budi, perubahan yang sangat berkesan yang menurut Pak Budi yang sangat bermakna untuk kegiatan pembelajaran di Bapak. Terima kasih. Ya. Ternyata saya mendapat pilihan pertama lagi. Ya, perubahan itu ya, terutama di pembelajaran di kelas ya. Nah, tentunya paradigma baru itu, ya, paradigma baru itu adalah masalah satu, berdiferensiasi. Nah, itu Ya. adalah hal yang sangat penting bagi siswa. Kenapa? Karena guru memposisikan siswa itu tidak sama kemampuan atau teknik-teknik belajar. Maka di situ guru di awal pembelajaran atau di awal tahun pembelajaran itu mengadakan namanya tes diagnostik untuk mengukur kemampuan, untuk mengetahui teknik-teknik belajar siswa-siswa. Ya. Artinya apa? Guru ketika memberi pelajaran, melaksanakan yang berpusat pada peserta didik, situ ngerti guru kemampuan anak di mana dan sebagainya. Itulah yang kami anggap bahwa pembelajaran seperti itu adalah pembelajaran salah yang tepat untuk peserta didik. Ya, 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 tepat. Jadi Pak Budi mengatakan bahwa yang paling berkesan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pembelajaran berdiferensiasi itu kalau di ke-13 ada tidak ya? Belum ke sana kayaknya. Belum ke sana Belum kayaknya, ke sana. ya. Iya. Jadi berdiferensiasi ini baru ya Baru, di betul. kurikulum merdeka ini ya. Betul. Oke, luar biasa sekali. Sekarang kita penasaran berdiferensiasi seperti apa sih? Oke, sekarang kita ke Pak Mas Tuki. Apa yang paling berkesan setelah menerapkan kurikulum merdeka selama 3 tahun ini? Menurut saya itu yang paling berkesan itu masalah asesmennya. Asesmen. Iya. Apa yang berbeda dari asesmen itu? Kalau dulu kan langsung berupa tes. Tes Ya. itu kebanyakan mengarah kepada pencapaian angka-angka. Oke. Kalau di asesmen itu hanya mengolah data dalam rangka ingin mengetahui perkembangan anak, perkembangan siswa, sehingga nanti menjadi informasi kepada guru
kepada anak, kepada orang tua, sejauh mana capaian-capaian anak itu, sehingga informasi ini menjadi landasan untuk perbaikan proses pembelajaran. Asesmen. Kalau di K13 asesmen ada tidak? Kalau Ya. dulu bentuknya bentuk tes. Tes, ya. Tes. Kalau istilah di K13 apa asesmen ini? Kalau di K13 dulu apa Pak? Penilaian. 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 Oh, lebih ke penilaian. Iya, penilaian. Jadi Ya. hanya angka ditunjukkan. Hanya angka. Ya. Oke. Kalau di asesmen itu kan banyak, ada karakter juga perlu di asesmen. Jadi tidak fokus kepada hanya pencapaian kualitas angka, berbicara angka saja. Oke, jadi asesmen itu bukan hanya berbicara tentang angka saja. Iya. Ya. Tapi karakter. Bagaimana asesmen itu menghasilkan karakter-karakter anak-anak peserta didik ini ya, lebih baik. Baik, sekarang saya ingin ke Pak Selamat. Ya. Apa yang paling berkesan pada penerapan kurikulum merdeka ini? Baik. Nah, sebelumnya ini kalau Pak Budi selalu dapat giliran yang pertama, Ya. saya selalu mendapat giliran. Luar biasa. Ingin melengkapi Iya. sesuai dengan kondisi usia saya, lalu melengkapi. Yang paling berkesan bagi saya itu di potensi sosial siswa. Hmm. Kalau di dulu, tanda petik bukan membandingkan Iya. dengan kalau dulu itu setiap kegiatan selalu di kegiatan sekolah misalnya itu hanya dimiliki oleh sekolah, difungsikan oleh sekolah. Tapi sekarang terutama dari proyek P5 itu, nah, itu di sekolah kami bahkan sudah agak memasyarakat ketika misalnya ada, dan kebetulan di sekolah kami itu ada 2 kearifan lokal yang kami laksanakan, kesenian hadrah dan saroning. Nah, sampai sekarang itu ketika ada misalnya warga masyarakat mau memperingati Maulid Nabi, Ya. itu ngundang ke sekolah kami, Luar biasa. Ya. pakai hadrah dari murid-murid sekolah kami yang Hasil dihasilkan dari P5 itu. P5. Hasil dari P5 itu. Ya, kemudian ada misalnya selamatan sunatan misalnya, Ya. itu ngundang kesenian saronin yang pada dulunya itu hanya dimiliki oleh masyarakat atau generasi yang sudah katakanlah tua. Ya. Kalau sekarang dari murid-murid kami, alhamdulillah sudah terlihat. Artinya Iya. perbedaannya, masyarakat mulai melirik dan bahkan melihat, bahkan membutuhkan. Jadi output dari P5 ini bukan hanya untuk sekolah itu, bukan Bukan. hanya untuk murid itu, tetapi Bukan. dampaknya ke Ya, masyarakat ya, juga. Luar biasa ya. Ya, jadi kalau istilah saya potensi sosial lebih terlihat. Iya. Ini. Kalau bisa digambarkan Pak Selamat, tahapan mungkin atau mungkin langkah-langkah untuk menghasilkan P5 yang berdampak kepada masyarakat ini seperti apa sih? Nah, ini dia. Iya. Akhirnya jadi yang terpanjang juga ya. Nah, itu pertama saya, kalau istilah saya itu ada eksplorasi isu dulu. Eksplorasi isu. Saya melihat, kemudian mencari informasi bersama teman-teman guru tentunya. Sepertinya ketika ada misalnya panen tembakau, itu ada pertunjukan saronin. Ya. Tapi yang main kok kayaknya para sesepuh saja. Sesepuh saja. Murid banyak, artinya murid ini juga senang, Ya. cuma tidak bisa memainkan. yang nonton. Nah, yang sebagai penonton saja, tidak aktif. Nah, ini dijadikan salah satu alasan eksplorasi isu. Nah, kemudian situasi awalnya seperti Ya. itu. Kemudian setelah rembuk-rembuk cari informasi, kami melakukan aksinya. Ya. Sementara saya sendiri tidak terlalu banyak tahu tentang apa dan bagaimana itu saronin. Oleh karena itu kami berkunjung ke daerah lain Ya. yang ada ahlinya, tanya-tanya begini. Nah, kemudian dan kebetulan saronin itu tidak terlalu mahal, perangkat alatnya itu tidak terlalu mahal, dan alhamdulillah sekolah kami mampu untuk membeli alatnya. Itu kalau cerita dari saronin. Nah, sehingga mendatangkan pelatih juga,
Pelatihnya dari luar apa Dari guru luar. sendiri? Dari luar ya? Nah, dari luar. Dan kebetulan saya sendiri tanda petik bukan mau memamerkan. Iya. Nah, sedikit untuk lagu-lagu daerah. Alhamdulillah di samping merilis juga, ya mohon maaf Iya. menciptakan juga bisa. Oh luar biasa Pak Slamet ya. Pencipta lagu daerah ini Ya, aset negara. Nah, jadi untuk Aset Saronin Sumeneb, itu saya kolaborasikan dengan lagu-lagu daerah yang ada di Sumeneb, termasuk juga ada yang saya ciptakan sendiri. Artinya ya keberadaan pelatih itu tidak full melatih secara keseluruhan, tapi Ya. saya mengajak kolaborasi. Kolaborasi ya. Artinya misalnya Ya. ada lagu untuk apa namanya, untuk panen tembakau itu ada lagu, kalau di Madura itu ada lagu roncengan yang saya Oke. masukkan. Kemudian kalau undangan-undangan yang bersifat religi itu kami bawakan, kolaborasikan, ada lagu yang lagi hit sekarang itu apa namanya, Wali Songo. Wali Songo. Itu Wali Songo versi Sarodin saya punya. Oh luar biasa. Ya, kalau di luar sana ada versi koplo, ada versi apa lagi Pak Udin, lain-lain. Rock. Iya. Ya, kami versi Saronin punya. Versi Saronin. Termasuk salawatan yang lain kami versi Saronin punya. Oke luar biasa. Nah, itu. Jadi kejadian-kejadian setelah kami mendatangkan pelatih dan sebagainya, kemudian aksinya yaitu tadi. Artinya biasa, ini Saronin kan bunyinya agak keras Pak. Iya. Ada masyarakat ya, itu siapa yang main? Dari masyarakat berkunjung akhirnya. Ternyata setelah Nah, dilihat tanya dilihat, anak-anak oh bisa ngerti. anak-anak ini kok bisa? Keren ya. Nah, terus ya kami berupaya ada dengan keinginan seperti itu, keingintahuan masyarakat, kami lagi berupaya. Ini Saronin biasanya pakaiannya yang nyeleneh-nyeleneh agak kontras itu kalau di Madura. Kami punya juga, kami buatkan. Nah, akhirnya apa? Ya diundang ada dari masyarakat. Ya tentunya kami kan melalui aparat desa juga. Iya. Nah, apa bisa Pak diundang di sana? Silakan kalau berkenan. Berapa Pak bayarannya? Oh bayar Pak ya? Dibayar. Oh luar biasa. Alhamdulillah. Nah, dibayar, dan untuk bayarannya itu 50-50. Artinya begini, misalnya Iya. dapat bayaran 400.000, yang 200.000 untuk para pemain dan penyanyinya, yang 200.000 untuk peralatan. Oke. Nah, biaya peralatan itu. Jadi Oke. sama seperti itu, di minute seperti itu. Juga bukan hanya kesenian, di hadra juga seperti itu. Ada hajatan ini diundang, alhamdulillah. Ada istilah pemasukan lah. Iya. Jadi kalau income-nya. jadi income. Jadi di sekolah kami bukan hanya didapat dari bos bos, saja. Tapi dengan kegiatan P5 itu bisa Ya, menghasilkan. walaupun tanda petik bukan tidak bersyukur, Iya. hanya sedikit. Ini hanya sedikit yang luar biasa. Ini Iya. terobosan yang luar biasa. Ya. Jadi belajar di sekolah manfaatnya untuk masyarakat dan manfaatnya juga kembali ke sekolah itu. Ya, bahkan begini kalau boleh saya tambahkan, Ya. tuh kami alhamdulillah bisa, saya tadi kan bilang bisa sedikit mengoratorik lagi. Iya. Jadi sekolah kami itu punya 2 lagu khusus internal, Mars PSP. Oh luar Mars biasa. PSP cuma tidak saya populerkan Pak Budi. Dia upload ke YouTube Pak. Iya, biar diketahui oleh lembaga-lembaga. Langsung Ya. keluar itu. Terus satunya lagi Mars Patian 2. Wah luar biasa. Jadi itu. Hebat terobosannya Pak Selamat ya. Amin, amin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, terkait dengan P5 itu ya Pak Selamat ya. Kita lanjut Pak Selamat Siap, dulu. Lanjut. Karena menarik sekali P5 ini. Ya katanya Karena- orang Madura sanmisan gitu. Iya, Hasan Mesan. Karena kalau saya melihat luar biasa sekali dampaknya. Sehingga dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya wali murid saja, tapi masyarakat sekitar bisa merasakan apa. Kalau kita melihat dia dalam kegiatan pembelajaran, Pak, P5 ini masuk kemana nih? Nah, itu dia. P5 itu termasuk apa namanya, di kurikuler. Kurikuler. Jadi kalau di sekolah kami kan ada keleluasaan untuk mengatur waktunya. Kita diberi keleluasaan seperti yang Iya. disampaikan Pak Mas Tuki tadi. Nah, jadi kami itu setiap di akhir pekan, di hari Sabtu, itu di apa namanya, untuk kelas-kelas istilah P5 sesuai Iya. dengan pilihannya. Jadi ada jadwal Ada tersendiri. jadwal tersendiri. Oke. Jadi itu, dan kebetulan kami punya apa namanya,
Gini Pak Selamat, tadi kan kita sudah sepakat ya, bukan sepakat sih, kita pahami bahwa setiap perubahan itu tidak semudah membalikkan perubahan. Ya. Pasti ada tantangan-tantangan. Tantangan yang paling signifikan yang menurut Pak Selamat hadapi saat menerapkan kurikulum Merdeka itu. Yang di P5-nya Ya, atau terutama di P5 keseluruhan? itu. Baik, supaya lebih spesifik dan lain-lainnya juga Ya, kebagian ya. ya nanti. Kalau di P5 itu, kalau tantangannya yang saya hadapi, tentu yang pertama, kalau berbicara di Saronin dulu ya, Ya. saya kurang ahli di situ. Oke. Nah, satu. Yang kedua, sekolah kami tergolong sekolah miskin. Oke. Jadi untuk pembelian alat itu masih mikir seperti orang main catur, 4-5 langkah ke depan. Ya, terus yang ketiga, ini Pak Budi tertawa semuanya bagaimana matang. Kata orang Madura, kita kan boleh nyampur bahasa Iya. ya. Nale tabu, sakolaan nale tabu artinya apa namanya, melakukan sesuatu, menahan diri. Oke. Harus mampu menahan diri. Nah itu, jadi tantangannya seperti itu. Awal ada juga rasa ketidakpercayaan. Tidak percayaan, Eh, nggak mungkin berhasil. Tak mungkin berhasil, Saronin itu hanya dimiliki oleh orang yang sudah ini dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, ya itu ada beberapa tantangan dari beberapa yang kami sebutkan. Oke, luar biasa. Iya. Kita tahan dulu di situ, Pak Iya. Selamat. Saya ingin ke Pak Budi. Silakan. Terkait dengan berdiferensiasi, ya, ini kan hal yang baru juga di kurikulum Merdeka. Seperti apa penerapannya, Pak Budi? Jelas ya, sesuatu yang baru Ya, itu adalah merupakan kadang-kadang menyebabkan momok atau sesuatu yang membutuhkan pemikiran yang harus benar-benar dipahami oleh seseorang. Ya. Tentang berdiferensi ini tentunya bagaimana penerapannya di kelas. Kebetulan sekolah kami kebetulan ya terdiri dari guru-guru yang hampir punah tugas tentang bagaimana pemahaman pembelajaran yang berdiferensiasi itu memang agaknya sulit lah karena beberapa kemampuan kompetensi guru itu masih katakanlah hal-hal baru ini bukan dikatakan di bawah standar ya, tapi jelas dibutuhkan kemampuan guru di tiap-tiap kelas. Bagaimana memposisikan anak yang berdiferensi itu dikuasai oleh seorang guru. Tidak mudah seperti Pak Jenengan yang disebutkan, tidak semudah membalik orang bertanggung. Jadi perlu kreativitas guru, perlu kerja keras guru, perlu kolaborasi dengan teman-teman guru yang lain. Itu tantangan yang saya hadapi. Dan memang banyak keluhan-keluhan yang hadir ke kami. Ya. Pak, ternyata ini sulit, Apalagi kadang-kadang wali murid ngerti, anak-anak itu kok di kelas ini kok dipisah-pisah. Kalau tidak betul-betul dijelaskan seperti apa berdiferensi, maka akan terjadi ketersinggungan dari wali murid. Kok dikumpulkan sama-sama gitu. Jadi itu salah satu tantangannya. Jadi yang jelas kompetensi guru itu sangat dibutuhkan. ya, kompetensi guru, Harus benar-benar. kreativitas. Tapi sejalan dengan proses, Iya. ya, alhamdulillah ya, karena sudah bukan merupakan hal baru. Ya. Lambat laun yang mulai sudah ngerti seperti apa penerapannya dan solusi-solusi perlu kami dengan adanya IHT, Kombel bersama, KAPI dan sebagainya, termasuk yang P5 itu guru mulai banyak pengalaman di situ. Oke. Ini adalah pengalaman dari pembelajaran dengan paradigma baru dan strategi-strateginya. Ya. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali ya. Karena memang tidak mudah sih ya, untuk melakukan perubahan itu perlu tahapan, pengalaman, kreativitas dan kompetensi guru itu sendiri. Karena kalau guru berhenti belajar, udah lebih baik berhenti mengajar. Kalau guru berhenti belajar lebih baik berhenti mengajar saja. Tidak update. Iya, tidak update. Apalagi perkembangan digitalisasi ini luar biasa sekali. Baik, saya ke Pak Mustuki terkait dengan asesmen. Apa yang menarik dari asesmen itu? Yang membedakannya dengan Saya penilaian? sampaikan dulu ya, terkait dengan asesmen. Asesmen ini merupakan hal yang baru, kemudian kita itu dalam situasi butuh informasi awalnya. Jadi karena pengertian dari asesmen sendiri itu adalah mengembang hasil. Nah,
untuk mengolah hasil dari semua itu perlu adanya situasi yang betul-betul kita butuhkan. Contohnya misalkan kita butuh informasi, untuk dapat informasi itu butuh asesmen yang perlu kita olah. Nah, di dalam asesmen itu ada beberapa asesmen, ada asesmen diagnostis, kemudian ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Diagnosis itu ada dua, ya, ada non akademik, non kognitif, dan asesmen kognitif. Penekanan dari non kognitif itu yaitu pada tingkah laku peserta didik, sehingga guru itu harus betul-betul memahami tingkah laku anak dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kognitif itu penekanannya pada pengetahuan. Nah, oleh karena itu dalam asesmen itu perlu guru termasuk sekolah itu perlu informasi. Makanya diadakan di situasi awal, baik awal pembelajaran itu perlu adanya informasi yang harus dilakukan oleh guru dengan asesmen awal. Asesmen awal pembelajaran. Iya, asesmen awal. Jadi informasi sehingga guru mampu nantinya memetakan kebutuhan si A ini, kemampuannya si B sebatas misalkan separuh. Kalau kita naik tangga, si A itu sudah katakanlah tinggal 2 anak tangga, kalau yang si B masih tinggal 4 anak tangga, kalau yang kelompok C mungkin ini masih berada di 2 anak tangga paling bawah. Nah, dari kelompok-kelompok ini jadi informasi bagi guru-guru yang memegang kelas. Ya, input sama. Informasi-informasi itu menjadi input juga bagi seorang kepala sekolah. Jadi dari awal sudah kita pantau anak-anak ini dengan mengelompokkan, sehingga dengan mengelompokkan ini ada proses pembelajaran yang dikatakan oleh Bapak Budi tadi, ya. Berdiferensiasi. Oh, ada kaitannya ya asesmen dengan berdiferensiasi. Karena setiap perangkat pembelajaran mesti ada asesmennya. Jadi mesti saling terkoneksi istilahnya. Ya. Oke, kalau saya menangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Mas Tuki bahwa asesmen itu juga akan menentukan berdiferensiasi tadi, dari asesmen awal pembelajaran, baru berdiferensiasi bisa dipetakan, kemudian ada asesmen sumatif, ada asesmen formatif. Yang pasti karena kita berbicara tentang kurikulum merdeka adalah kurikulum baru, pasti ada tantangan. Kira-kira yang paling inilah tantangan untuk menerapkan asesmen itu apa sih? Yang menghambat terjalannya asesmen itu dengan tidak berjalan sesuai dengan harapan, apa sih yang menjadi tantangan menurut Pak? Karena ini hal baru ya, saya katakan ini hal baru, resminya hal baru. Tantangan yang mendasar itu terutama dari kompetensi teman-teman kita atau guru-guru kita. Karena belum terbiasa dengan asesmen ini, sehingga menjadi tantangan bagi seorang guru. Kemudian bagaimana guru ini merancang secara objektif, tidak hanya berdasarkan angan-angan. Jadi harus memberikan hal yang objektif, betul-betul dari data itu. Itu yang dia. Kemudian tantangan yang terakhir, yang kedua adalah waktu dan sumber. Kadang-kadang kita kan nasibnya mengajar guru, kita semestinya waktu itu di awal, di tengah, kemudian di akhir kegiatan pembelajaran itu harus ada asesmen. Nah, sesuai dengan namanya sendiri, asesmen itu as, for, of. Jadi asesmen awal, asesmen saat pelaksanaan pembelajaran, kemudian asesmen juga saat akhir pembelajaran. Oke, kalau saya melihat bahwa memang
ada beberapa tantangan ya, ada beberapa tantangan yang dihadapi masing-masing setiap penerapan dari pembelajaran, baik berdiferensiasi, P5, kemudian asesmen. Nah, untuk menyelesaikan atau menjawab tantangan itu, apa yang Bapak lakukan ini? Apa yang Anda lakukan untuk menjawab tantangan-tantangan tadi? Kayak berdiferensiasi, membutuhkan kompetensi guru, kreativitas guru, dan kebudayaan guru, begitu asesmen dan P5. Mungkin dari Pak Budi. Telah saya utarakan tadi Ya. tantangannya tentang kompetensi guru, tentang bagaimana sikap wali murid ketika melihat putra putrinya dipetakan. Yang jelas usaha kami untuk menjadi itu tentunya humble dimanfaatkan. Karena semakin teman-teman berkolaborasi, curhat ke teman yang lain, tentunya ada sesuatu ilmu yang bisa didapat. Tanpa dipaksakan, teman-teman sholat. Kebetulan yang humble kami memang aktif, jadi dapat Sabtu teman-teman seperti Pak Salahuddin yang pertama. Jadi ada usaha bagaimana kolaborasi itu diciptakan, sekolah, kepala sekolah selalu memotivasi, mengadakan pendampingan. Kami memang ketika kelas, terutama kelas rendah, kelas 1, kelas 2, ketika guru mengajar, kami selalu mendampingi di situ, bagaimana menerapkan PTDH. Jadi artinya guru yang sudah mumet, yang bagaimana menerapkan kami temani. Oke, siap. Iya. Paling tidak terhibur lah. Iya. Sambil kami ngomong-ngomong di mana letak sulitnya dan sebagainya. Jadi secara garis besar seperti itu, kami selalu menjadi mentoring pada guru yang lain. Jadi langkah-langkah untuk menjawab tantangan seperti itu. Itu saja mungkin. Oke, luar biasa. Itu adalah aksi dari menjawab tantangan yang dihadapi oleh Pak Budi. Kenapa Pak Selamat dari penerapan P5 itu? Ya, terima kasih. Seperti apa yang dijelaskan tadi, sebagian sudah dijelaskan Pak Budi tadi itu, bahwa kami selaku kepala sekolah dalam melakukan aksi ya tidak boleh ciut sedikit pun. Yeah. Bahkan wajah-wajah kami walaupun ya harus sedikit berbohong lah. Yeah. Walaupun hati itu agak ciut, tapi wajah kami tidak boleh ditampakkan. Nah, itu untuk melakukan aksi. Harus tetap semangat ya. Ibaratnya begini, tantangan itu bagi saya harus ada, harus. Oke. Tantangan itu harus ada. Ibaratnya sebuah pohon tanpa diterpa angin, dalam tanda petik jangan terlalu besar anginnya. Iya. Bisa-bisa roboh. Bisa-bisa roboh. Nah, ya, tapi kalau anginnya itu sedang-sedang, sepoi-sepoi, itu juga agak kencang sedikit, tidak ada masalah, bisa menguatkan akar. Jadi itu yang menjadi semangat kami dalam, ya seperti tadi tantangannya kalau dalam P5 itu, wah tidak mungkin, itu hanya untuk orang-orang tua, hanya untuk orang-orang tua. Dan dari mana sekolah dari itu dapat ini? Nah, itu tantangan. Akhirnya kembali kepada peribahasa tadi, sekolahan sebagai tabu dalam bahasa Madura. Itu salah satu aksi yang dilakukan Ya, untuk menjawab aksi itu, dan ternyata tidak sia-sia, ya tidak sia-sia. Apa yang kami lakukan ada hasilnya, buktinya sekarang. Alhamdulillah semua bisa menikmati, termasuk yang menjadi aktor penantang tadi bisa menikmati. Nah, itu jadi hikmahnya dari tantangan ya seperti itu. Tapi kami walaupun bisa melewati tantangan, dijawab dengan aksinya. ya kami jawab dengan aksi. Kami bukan karya, kami tidak janji, tapi harus berani membuktikan. Oke, luar biasa. Kayak kampanye ya. Itu. Bukan hanya janji, tetapi ya berani membuktikan. Berani membuktikan. Ya, bahwa sekolah Patian itu bisa. Oke, sekarang saya ke Pak Mas Tuki untuk menjawab tantangan dari penerapan asesmen itu, apa yang dilakukan? Langkah-langkah saya selaku kepala sekolah, ya tentunya melakukan pendampingan, kemudian mengaktifkan Kombel dalam merancang asesmen sesuai dengan tujuan asesmen itu sendiri. Jadi saya mengefektifkan pendampingan dengan guru-guru, kemudian juga
kolaborasi di Kombel komunitas belajar. dan sekolah. Jadi seperti itu langkah saya untuk meminimalisir tantangan-tantangan itu sehingga menjadi hal yang tuntas untuk mengatasi tantangan itu. Oke. Jadi memang kita sadari setiap gerakan perubahan itu pasti mendapat tantangannya. Itu harus Nah, yang kita pahami, yang kita tahu di setiap sekolah penggerak itu pasti ada kumpul-kumpul. Nah, kumpul itu adalah sarana bagi kita untuk bertukar pikiran, curhat, mendatangi, kolaborasi, karena memang dibutuhkan kolaborasi. Oke Pak, luar biasa pembahasan kita hari ini. Kita ini sudah sampai kepada detik-detik terakhir. Tapi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, ya saya ingin mungkin apa harapan dari Bapak terkait penerapan kurikulum merdeka ini, baik itu terhadap lembaganya atau terhadap guru-guru yang ada di Kabupaten Sumeneb atau guru-guru yang ada di Indonesia ini. Ya, seperti apa harapannya? Mungkin dari Pak Mas Tugi dulu. Ya. Harapan waktu berjalan cukup cepat sekali ya. Karena program kita pada hari ini sangat menarik sekali tentang kurikulum merdeka. Nah, sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, Pak, mungkin saya ingin tahu atau teman-teman guru-guru yang ada di Indonesia ingin tahu harapan Bapak untuk implementasi kurikulum merdeka ini, baik bagi lembaga Bapak, anak didik Bapak, ataupun guru-guru yang ada di luar sana. Mungkin apa harapan? Silakan Pak Budi. Yang saya harapkan dari teman-teman guru-guru hebat, baik di internal sekolah seperti dan Sabakan 4 ini, kemudian guru-guru hebat yang ada di tingkat kabupaten Sumeneb, bahkan di tingkat nasional, harapannya adalah satu, yaitu jangan patah semangat dan sukseskan kurikulum merdeka menjadi kurikulum nasional. Mantap. ya Luar biasa. Sekarang kita ke Pak Selamat. baik. Kalau harapan saya terhadap teman-teman umum, terutama kepada diri saya sendiri dan juga guru hebat, para sekolah hebat, dimanapun Anda berada, teruslah berjuang. Insya Allah Tuhan akan selalu bersama kita. Oke, luar biasa sekali. Teruslah berjuang. Ya. Insya Allah akan selalu bersama kita. Ya. Oke, Pak Budi. Terima kasih. Harapan saya ya, sebagai pribadi, baik kepala sekolah, termasuk kami guru juga kan, harapannya adalah lakukanlah yang terbaik untuk negeri ini. Lakukanlah yang terbaik untuk negeri ini. Cerdaskan kehidupan bangsa. Karena kurikulum yang berlaku kali ini adalah merupakan kurikulum yang terbaik pada saat ini dan di zaman ini. Oke, luar biasa ya. Karena kurikulum itu sifatnya kan berubah, dinamis ya. Sifatnya benar. Oke, luar biasa pertemuan kita hari ini, materi kita hari ini tentang kurikulum merdeka, apa itu berdiferensiasi, apa itu P5, apa itu asesmen. Kita sudah bahas panjang lebar. Akhirnya kita masuk ke sesi penutup. Sebelum kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada Pak Budi, kepada Pak Selamat, kepada Pak Mas Duki. Dan saya akan mengutip apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara terkait dengan filosofi pendidikan. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Baik, demikian acara kita hari ini. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.